Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin salat Jumat rahmatullah. Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil sudah diberikan keistimewaan berupa doa dari Rasulullah. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas pemahaman agama yang mendalam dan ajarkan dia takwil. Banyak para sahabat di masa Rasulullah, apalagi setelah wafatnya Rasulullah, ketika mereka kurang pas memahami ayat, bertanya kepada Ibnu Abbas. Salah satu komentar Ibnu Abbas, beliau mengatakan, talatu ayatin nazalat makrunatan bitalatin. Ada 3 ayat turun disertai dengan 3 ayat. La tuqbal wahidatun minha fi ghairi qarinatiha. Tidak akan diterima salah satunya tanpa indikator yang lain. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Dan yang ketiga, anishkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah kau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, hadirin berbahagia, yang pertama, ati Allah wa ati Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Paman atwa Allah wa lam yuti Rasul lam yuqbal minhu. Siapa yang ngaku taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya tidak akan diterima. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi ini mengklaim nahnu ahibba'uh. Kami ini adalah para kekasih Tuhan. Nahnu abna'uh. Kami ini adalah anak-anaknya Tuhan. Mereka mengklaim karena silsilahnya atau bapak moyangnya banyak jadi nabi, sehingga mereka beranggapan mereka itu ada manusia-manusia pilihan. Berani mereka mengklaim nahnu ahibba'uh, kami ini adalah para kekasih Tuhan. Lalu bagaimana respon Al-Quran ketika orang Yahudi mengatakan begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi itu, kalau mereka ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Akunya tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, baru pasti Allah akan cintai kalian. Saudara hadirin yang berbahagia, nggak bisa kita hanya memahami Al-Quran saja. Gak bisa kita hanya bertopang kepada Al-Quran saja. Bab fungsi hadis adalah sebagai mubayyin, sebagai penjelas dari keglobalan Al-Quran. Ini mungkin yang disebut dengan munkir sunnah, orang-orang yang ingkar sunnah. Bakat ingkar sunnah itu sudah ada. Di awal-awal Islam sudah ada. Tepatnya ketika ada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia mengajarkan hadis. Tiba-tiba datang seorang pemuda, tinggalkan in wa alimna Al-Quran, ajarkan saja kami Al-Quran. Lalu apakah Imran bin Husain marah?
Enggak, dia tidak marah tapi malah ngajak diskusi. Anta wa ashabuka taqra'unal Qur'an. Kau dan teman-temanmu baca Al-Qur'an. Dari mana kalian tahu tentang pembagian zakat? Dari mana kalian tahu tentang rakaat sholat? Dari mana kalian tahu tentang cara haji? Saudara hadirin berbahagia, kalau kita lihat tentang sholat, global ayatnya aqimu sholat, tegakkan sholat. Lalu bagaimana cara sholatnya? Rasulullah SAW katakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kau sebagaimana sholatnya aku. Itu kan hadits. Bagaimana kita sholat dari mulai takbir sampai salam, itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengenal tentang pembagian zakat, bahkan juga persentase yang harus diberikan kepada para mustahik, atau berapa kadar yang harus dizakatkan, itu pun dari Rasulullah SAW sebagai penjelas dari ayat. Nggak bisa. Atau haji, Rasulullah katakan khudhu anni manasikakum, ambil cara hajimu dari aku. Artinya kita harus belajar bagaimana memahami hadis. Maka ketika kalimat itu atiullah, itu kita disuruh pelajari Al-Qur'an. Wa ati Rasul, kita disuruh pelajari hadis. Nah, ini ingkar sunnah di masa sahabat saja sudah ada. Tapi kemudian orang itu tersadarkan, anak muda tadi yang mengkritisi Imran bin Husain. Ahyaitani ahyakallah, katanya. Wahai Imran bin Husain, kau telah menghidupkan hatiku, mudah-mudahan Allah menghidupkan hatimu. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, dia mengomentari pamamata dzalika rajul atau soro min fuqail muslimin. Ini orang, anak muda yang mengkritisi Imran bin Husain, sebelum matinya dia terkenal menjadi ahli fiqih. Makanya Ayub As-Sakhtiyani, salah seorang ulama kaliber hadis, mengatakan, idza hadatta ar-rajula faqala da'na min hadza falam anu dhallun mudilun. Kalau ente sedang membacakan hadis, kemudian tuh orang ngomong, tinggalkan ini, ajarkan saja kami Al-Qur'an, ketahuilah orang itu sesat dan menyesatkan. Jadi cikal bakal orang ingkar sunnah itu sudah ada di zaman sahabat sekalipun. Nanti muncul lagi abad kedua. Itu pada masa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kemudian dibantah habis oleh Imam Syafi'i lewat kitabnya Ar-Risalah. Di sana dijelaskan tentang makanatul hadis, kedudukan hadis. Terus nggak muncul lagi nanti abad modern, abad ke-14 Hijriah atau abad ke-19 Masehi. Ini dipengaruhi oleh dua. Pertama, dipengaruhi oleh kolonial, penjajahan. Yang kedua, dipengaruhi oleh orientalis, orang-orang barat yang mempelajari ilmu keislaman, tapi bukan untuk menjalankan Islam, tapi mencerah kelemahan Islam. Kita lihat dulu di Aceh itu, kan Aceh itu nggak berhasil dijajah, tapi kemudian dikirim ulama palsu, terkenal dengan Senak Kondron. Apa yang dilakukan oleh Senak Kondron? Itu hadits diacak-acak sama dia itu. Salah satu hadisnya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Padahal itu maknanya begini, bahwa orang mukmin di dunia nggak bisa bebas hidup. Hidup nggak mau sholat, hidup nggak mau sembahyang, hidup nggak mau puasa, hidup nggak mau dan sebagainya. Kita ini kayak di penjara, serba diatur oleh sipir. Itu maknanya begitu sebenarnya. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, bahwa kita hidup nggak bebas. Memang mati habis persoalan. Orang punya utang nggak akan diudak-udak lagi. Siapa yang udak-udak mayit? Tapi ingat, mati itu awal perkara. Apa yang kita lakukan selama kita hidup? Kali lagi saya katakan, mati itu awal, habis persoalan, tapi awal perkara. Nah, hari yang berbahagia, jadi luar biasa. Itu hadits maunya begitu, bahwa surga dunia itu penjaranya orang mukmin itu nggak bebas hidup. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Orang kafir itu
Dia berbuat sewenang-wenang aja di dunia. Dia mau mabuk, dia mau zina dan sebagainya, bebas dia. Tapi oleh Snokoron hadits ini putar balikan maknanya bahwa orang Islam gak usah urusin dunia, biar dunia urusan orang Belanda. Ini kan kacau begini. Ini kolonial nih akibatnya. Nah yang kedua karena ulah dari orang-orang orientalis. Ya, salah satu contoh ada seorang berasal di Hongaria namanya Ignaz Goldziher. Dia sampai mengatakan hadits tidak berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits itu baru ditulis abad kedua pada masa Imam Az-Zuhri atau pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau muridnya Yusuf Shad. Dia mengatakan tidak ada satu hadis pun yang berasal dari Nabi. Itu kesimpulan orang Barat begitu. Tapi kita yakin ada sebuah hadits, la tazalu ta'ifatun zahirin alal haq, senantiasa ada saja umatku yang selalu menegakkan kebenaran. Maka muncul salah seorang ahli hadits, Profesor Dr. Mustafa Al-Dhami, dalam kitabnya dia menemukan ternyata hadis itu bukan ditulis pada abad kedua. Di masa Rasulullah sendiri hadis sudah ditulis, cuma buat kalangan tertentu seperti Sayyidina Ali. Kalau dia mendengar Nabi bersikap, ditulis dan disimpan di pedangnya. Abdullah bin Amr bin As juga gitu. Kalau dia mendengar Rasul bersikap, ditulis, ditaruh di kotak. Ada lagi Sohibah Shadiqah punya Jabir. Ternyata hadis sudah tulis, cuma diem-diem. Kenapa? Sebab Rasulullah saat itu merintahkan jangan sampai hadis tulis. Takut Al-Quran masih turun nanti bercampur mana Al-Quran mana hadis. Tapi buat sahabat-sahabat tertentu diizinkan untuk menulis. Nah ini kan dibantah teori Barat yang mengatakan hadis sudah abad kedua. Dan itu diketemukan manuskripnya, tulisan asli dari Sayyidina Ali di sebuah perpustakaan di Dariyah di Syria yang sekarang udah dibombardir itu. Itu kekayaan kita tuh Syria itu. Ini kurang ajar orang Islam menghancurkan pembenaran ilmunya sendiri. Orang-orang jihadis yang gak jelas itu. Akhirnya apa? Perbendaharaan keislaman hancur di Syria. Nah itu ada tulisan asli Imam Ali radhiyallahu anhu. Ada tulisan asli Imam Jabir, ada tulisan asli Abdullah bin Amr bin As. Ini kan membantah teori orang Barat tadi. Ya udahlah, intinya bahwa yang namanya munkir sunnah pasti akan tetap ada, tapi akan ada selalu tampil ulama yang membela tentang kedudukan sunnah. Jadi orang nggak bisa memahami Al-Quran saja tanpa hadis. Nah, sekarang aja nggak cukup kita memahami hadis tanpa penafsiran dari ulama. Makanya sekarang ada slogan kembali ke Al-Quran, kembali hadis, kembali ke Al-Quran, maksud kembali pada terjemah. Gak cukup kita sekarang hanya memahami Al-Quran dan hadis, harus ada orang yang bisa menjembatani pemahaman Al-Quran dan hadis, yaitu para ulama salafus shalih dalam kitab-kitabnya itu. Nah, karena waktu yang kedua, ayat yang selalu bergandeng erat itu aqimus shalah wa atu zakah. Kalau orang sholat tapi tidak mau berzakat, maka tidak diterima katanya sholatnya. Saudara hadirin, kita tahu zakat itu kan ibadah sosial. Kalau sholat ibadah individual. Kenapa Allah gandeng sholat dengan zakat? Artinya begini, Allah tidak menghendaki kita selaku hambanya hanya melulu pada rutinitas ritual individual. Hanya mikirin masalah pribadi tapi nggak pernah mikirin masyarakat. Apalagi dalam keadaan Covid begini kita harus banyak berbagi. Sholat, tahajud, terajud, tapi pelitnya 17 setan gitu ini. Nggak sedikit saudara kita yang kayak begitu. Makanya selalu digandeng tuh. Kalau ada ayat perintah sholat, mesti digandeng dengan perintah zakat. Allah nggak menghendaki kita selaku hambanya hanya melulu hanya mikirin tugas individual saja, lupa dengan sosial. Nah yang terakhir, ada ayat yang bergandeng erat. Aniskurli wali walidaik. Hai manusia, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Artinya kalau ada orang bersyukur kepada Allah tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, itu syukurnya nggak diterima. Malam yaskurinas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia juga nggak bersyukur pada Allah namanya. Saudara hadirin, dulu pernah ada seorang sahabat, dia kepengen jihad, angkat senjata. Ya Rasul, ini uridul jihad. Sebaiknya angkat senjata, saya pengen perang.
Apa Rasul bilang? Ahayyun walidak. Apakah orang tuamu masih hidup? Lalu anak muda bilang tadi, ya orang tuaku masih hidup. Udah, papihima pajahid, maka jihadlah dengan orang tuamu. Perhatikan orang tuamu itu. Dikira pahala jihad itu, dikira pahala memperhatikan orang tua, nggak kalah dengan jihad. Nah hadirin berbahagia luar biasa. Terakhir ada cerita dari Uwais Al-Qarani. Siapa Uwais Al-Qarani itu? Sabeliti langit, orang nggak kenal, nggak dikenal orangnya. Tapi siapa yang nggak kenal Uwais Al-Qarani? Diceritakan waktu beliau meninggal, banyak makhluk yang berjubah putih ngikut dari mulai memandikan, mengkafani, menggotong mayat sampai meletakkan mayatnya di liang lahat. Ini kenapa? Amalannya luar biasa. Kenapa? Satu ketika, panjang ceritanya. Satu ketika ibunya kepengen, ya Uwais, aku kepengen haji. Gimana caranya? Uwais orang miskin, kerjanya cuma nyari kayu bakar. Tapi sanggup oleh Uwais Al-Qarani beli sapi remaja lah, nggak terlalu gede. Itu kalau pagi sapinya digendong sampai di bukit paling tinggi. Entar sore itu sapinya dibawa lagi ke bawah. Terus siap hari begitu sampai sapinya dewasa begitu. Ini mananya apa? Ternyata apa yang dilakukan Uwais itu supaya badannya kuat, atletik kuat, menggotong ibunya ntar. Begitu udah merasa dirinya kuat, pas ketemu tahun bulan haji, ayo bu, sekarang kita berangkat haji. Dari mana uang? Ayo bu naik, digendong dari Yaman ke Mekah, berapa ratus kilo coba? Dari negara Yaman ke Mekah, ke Saudi, walaupun bertetangga, tapi kan jauh. Itu ibunya digendong, tawaf digendong, sa'i digendong, sampai akhirnya wukuf di Padang Arafah digendong. Bagaimana dia gak sadar bertilang? Jadi itulah, makanya kita jangan remehkan orang tua. Ya, kita ini bisa pinter, bisa menjadi seorang pejabat, bisa jadi orang penting. Dari mana kalau bukan orang tua? Gak usah lihat orang tua kita apa, gak perlu lihat orang tua kita apa. Selama memang orang tua tidak merintahkan kita berbuat syirik, kita wajib taat kepadanya dan wajib perhatikan orang tua. Nah, mudah-mudahan kita termasuk anak yang bakti sama orang tua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.